Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kepribadian dalam perspektif psikologi lintas budaya di bagian 2. Jadi di bagian pertama saya sudah tentang urgensi, ya, pentingnya mempelajari tentang kepribadian. Bahwasanya berbicara tentang kehidupan manusia sebagai individu, itu kita tidak akan pernah keluar dari kerangka pembicaraan mengenai kepribadian, konsep diri dan budaya di mana individu manusia tersebut hidup. Jadi kepribadian ini merupakan konsep dasar psikologi yang berusaha menjelaskan keunikan manusia, dan kepribadian ini sangat mempengaruhi dan menjadi kerangka acuan dari pola pikir, perasaan, dan perilaku individu manusia. Nah, seperti itu ya. Bahkan banyak penelitian yang telah mencoba menguji pengaruh hubungan dari budaya dengan kepribadian sebagai bagian dari upaya memahami manusia secara paripurna. Nah, hal yang pertama yang menjadi perhatian dalam studi lintas budaya dan kepribadian adalah perbedaan di antara beragam budaya dalam memberi definisi tentang kepribadian. Seperti itu. Jadi dalam beberapa literatur psikologi Amerika, umumnya kepribadian itu dipertimbangkan sebagai karakter perilaku, karakter kognitif dan predisposisi yang relatif abadi. Itu menurut Matsumoto. Nah, definisi lain juga menyatakan bahwa kepribadian adalah serangkaian karakteristik pemikiran, perasaan, dan perilaku yang berbeda antara tiap individu dan cenderung konsisten dalam setiap waktu dan kondisi. Jadi ada dua aspek teman-teman dalam definisi tentang kepribadian, yaitu yang pertama distinctiveness, yaitu kekhususan atau keunikan, dan stabilitas serta konsistensi. Jadi itu prasyarat kemudian disebut dengan kepribadian yang tadi seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya kepribadian itu cenderung menetap. Seperti itu. Kebanyakan orang barat itu banyak menggunakan definisi kepribadian sebagaimana disebutkan oleh Sigmund Freud, di mana dalam Freudian, ya, menurut Freud bahwasanya tahap-tahapan perkembangan kepribadian mulai dari oral hingga dewasa, termasuk di dalamnya proses Oedipus kompleks, adalah berlaku universal. Jadi menurut Sigmund Freud, kepribadian itu ya ada id, ego, super ego, kemudian ada Oedipus kompleks dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, karena dianggap universal tadi, kalaupun lingkungan dalam hal ini dapat diartikan termasuk budaya memberi pengaruh terhadap pembentukan kepribadian, namun begitu masa kanak-kanak terlewati dan kepribadian telah terbentuk, maka kepribadian adalah cenderung dalam garis konsisten di setiap waktu dan kondisi. Itu menurut Sigmund Freud. Kemudian Burhus Friedrich Skinner, tokoh behaviorisme, yang menyatakan bahwasanya kepribadian adalah kumpulan respon-respon kebiasaan. Dari definisi ini, kepribadian dipandang cenderung menetap, sekalipun ada rentang toleransi respon dalam menyesuaikan stimulus dan reinforcement atau reward and punishment yang mungkin timbul. Itu kalau menurut behaviorisme. Hasilan dalam aktualisasi diri. Tahapan-tahapan kebutuhan Maslow tersebut diyakini para pengikutnya berlaku universal. Begitupun dengan apa yang dimaksud dengan aktualisasi diri, walaupun kemudian akhirnya Abraham Maslow pun merevisi hierarki kebutuhannya tersebut. Gitu. Oke teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah teori-teori yang dibangun psikolog-psikolog barat tersebut, tokoh-tokoh besar tersebut, mampu menjelaskan perilaku-perilaku serupa dari orang-orang yang berasal dari masyarakat non-barat, ya, di mana selama lebih dari seperempat abad, ya, setelah abad 19, ya, saya maksudkan, Freud mempublikasikan idenya mengenai Oedipus kompleks, ya.
seperti yang kita kompleks ini merupakan sebuah konsep yang menjelaskan laki-laki membangun perasaan bersalah terhadap ayahnya sebagai ketakutan, kecemburuan, dan rivalitas dalam mencintai sang ibu. Dalam perkembangan yang normal, perasaan Oedipal ini mendorong proses identifikasi yang kuat dari anak laki-laki terhadap sang ayah. Jadi ada permusuhan terhadap sang ayah karena rasa terhadap sang ibu, seperti yang dulu pernah saya jelaskan. Nah, Freud menjelaskan bahwa kegagalan dalam masa Oedipal dan konflik yang terjadi pada si anak tersebut ya tidak ditampakkan atau berusaha dihilangkan, direpres, ditekan oleh anak-anak tersebut, dan kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar dan itu akan muncul ke permukaan dalam wujud mimpi-mimpi. Nah, sebagai contoh ya, seorang anak laki-laki yang cemburu terhadap sang ayah, dia merasakan kebencian ya terhadap sang ayah tersebut. Kebencian tersebut akan ditampakkan dalam perilaku sadar dan diekspresikan oleh laki-laki tersebut dalam bentuk mimpi kejadian mengerikan terjadi pada sang ayah, seperti kematian, kesialan, atau pembunuhan. Nah, beberapa pertanyaan selanjutnya muncul. Apakah interpretasi akan mimpi tersebut sebagaimana di atas juga sesuai untuk menjelaskan mimpi-mimpi dari individu yang datang dari budaya non-barat, misalkan budaya timuran? Ataukah interpretasi yang tadi hanya sesuai bagi masyarakat di Austria pada masa Freud di abad 19 gitu. Nah, seperti itu. Karena ternyata pada beberapa tahun setelahnya dilakukan penelitian yang membuktikan bahwasanya apa yang diteliti oleh Freud itu tidak terjadi, di mana penelitian dilakukan di Kepulauan Trobriand, Papua Nugini, ya, tepatnya dekat di Irian Jaya, di mana suku-suku di situ anak laki-lakinya itu diasuh oleh paman mereka dari jalur ibu, bukan oleh ayah mereka. Jadi mereka itu hidup dan dibesarkan oleh ayahnya. Ini suku di Trobriand, Papua. Ini menarik ya teman-teman. Di mana penelitian itu dilakukan oleh Bronislaw Malinowski. Pada tahun 1920, beliau adalah seorang antropolog yang kemudian melakukan penelitian sangat lama di Trobriand Island. Dia menemukan adanya mimpi-mimpi pada anak-anak laki-laki dari suku ini yang mirip dengan tipe mimpi yang dianalisis Freud sebagai Oedipus kompleks. Tetapi ya, mimpi akan sesuatu yang mengerikan tersebut tidak mengenai figur ayah mereka, melainkan pada figur paman yang mengasuh. Nah, dan artinya ini teori Oedipus kompleks dalam kasus ini tidak akhirnya terbantahkan gitu. Karena apa yang dikatakan Freud yang mengatakan bahwasanya Oedipus kompleks ini pada sosok ayah, tetapi ini kenapa pada sosok paman seperti itu. Ini kan menjadi bumerang akhirnya buat teori Sigmund Freud. Nah, Malinowski ya dengan suku Trobriand, ya luar biasa ramah dan sebagainya. Nah, kita selanjutnya beralih kepada teori Erik Erikson. Nah, ini teori Erik Erikson tentang perkembangan psikososial ini juga dianggap sebagai suatu teori yang universal. Universal dalam artian adalah teori ini berlaku untuk semua orang di seluruh manusia yang ada di dunia ini. Seperti itu. Nah, ada perkembangan 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 6 tahun, hingga sampai
masa tua di atas 65 tahun kemudian meninggal. Nah, dalam teori Erikson tersebut dia mengambil subjek penelitian si Erikson ini pada masyarakat di Amerika, di mana pada awal usia 25 tahun atau biasa disebut masa dewasa awal, individu telah memiliki identitas diri dan mulai muncul hasrat untuk menyatukan identitasnya dengan orang-orang lain. Mereka mulai mendambakan hubungan yang intim dengan orang lain, ya. Hubungan intim, dan mereka juga siap ya untuk membangun komitmen-komitmen serta memberikan pengorbanan bagi hubungan intim tersebut. Nah, hubungan intimnya bersifat permanen, melibatkan cinta yang mendalam, dan penyaluran kebutuhan seksual. Nah, tetapi penelitian ini terbantahkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ose dan Klug tahun 1986, di mana mereka menemukan pada masyarakat selatan, mereka menemukan bahwa wanita kulit hitam di sana membangun identitas diri dan keinginan untuk berhubungan intim pada usia yang lebih lambat, yaitu sekitar umur 35 tahun. Seperti itu. Ternyata tidak sesuai dengan teori dari Erik Erikson. Oke, seperti itu teman-teman ya. Artinya begini teman-teman, fenomena-fenomena ini menunjukkan adanya suatu hukum relativitas, gitu, bukan universalitas. Ya, saya mengawalinya dengan kata-kata what happened in Freud era, gitu, dimana psikoanalisa Sigmund Freud ya, yang menegaskan pengaruh ketidaksadaran yang berisi pengalaman-pengalaman yang tekan terhadap perilaku manusia. Freud membangun teorinya dengan mengambil subjek-subjek masyarakat menengah ke bawah di Wina Austria. Masyarakat yang tertekan dan tidak mempunyai kesempatan untuk menyalurkan aspirasi dan emosinya akibat dogmatisasi agamawan saat itu dan kuasa kaum bangsawan. Nah, seperti itu. Jadi teori itu dibangun di masa itu dan mungkin hanya relevan di masa itu saja dan tidak bisa relevan untuk budaya lainnya atau di masa yang sekarang, seperti itu. Atau misalnya Fromm yang mengembangkan konsep tentang kesepian, loneliness, rasa aman, dan konsepsi masyarakat sehat sebagai proyeksi dirinya yang hidup dalam kondisi dunia yang berada di bawah bayang-bayang kediktatoran Nazi. Jadi Erich Fromm ini berada di zaman Nazi, di mana luar biasa penjajahan yang luar biasa, sehingga kemudian dia melahirkan konsep-konsep teori yang relevan pada masa itu, tapi belum tentu relevan pada masa ini. Oke. Konklusinya adalah, ya, kesimpulannya adalah dari kedua contoh di atas terlihat bagaimana kondisi sosial pada waktu suatu teori dibangun sangat mempengaruhi bagaimana kandungan teori tersebut. Seperti itu. Di lain sisi disadari bahwa yang namanya kondisi sosial itu terus berubah. Sebagaimana budaya yang dinamis saling berasimilasi dan berakulturasi. Menjadi pertanyaan, apakah teori yang dibangun dalam suatu latar belakang sosial budaya tertentu dapat diterapkan pada masyarakat yang berbeda latar belakang? Oke. Nah, kita selanjutnya beralih kepada pengukuran kepribadian. Teman-teman sekalian, bahwasanya kepribadian seseorang itu sudah lama bisa diukur dan bisa ditentukan orang ini kepribadiannya apa, kepribadian itu, dan tentunya teman-teman sudah mencobanya terkait dengan MBTI, dan tentunya teman-teman sudah mengetahui ya apa ininya hasil tes kepribadiannya. Jadi
ada berbagai macam alat tes yang kemudian dibuat oleh para ilmuwan psikologi di seluruh dunia. Di barat ya, salah satunya yang namanya tes Rosa. Tes Rosa ini berupa bentuk tes bercak tinta seperti itu. Kemudian ada tes grafis di mana orang disuruh menggambar pohon, menggambar orang, disuruh menggambar rumah pohon orang. Dan pertanyaannya, apakah tes-tes macam prosa dan grafis ini dapat digunakan untuk mengukur kepribadian dari individu-individu yang berasal dari budaya non-barat seperti itu. Misalkan budaya ketimuran. Tes prosa dan grafis ini merupakan bagian dari bentuk tes proyektif yang seringkali dikatakan bebas budaya, ya, sehingga dapat diterapkan pada semua budaya lainnya gitu. Oke. Ini gambar. Nah, teman-teman sekalian, ya, dikatakan bebas budaya, tetapi ya ada masalah, ya. Bukan pada administrasinya, tetapi pada standar interpretasinya. Di mana standar interpretasi yang disusun merupakan standar yang dinormalkan dari masyarakat Eropa Amerika. Ya, jadi misalkan sebagai contohnya pada tes grafis, apabila ada orang menggambar jambang dan kumis, ya, maka orang itu diinterpretasikan punya masalah terhadap seksualitasnya dan ada keraguan akan maskulinitas. Ya, termasuk penghilangan gambar telinga, ya, dapat diinterpretasi sebagai kemungkinan kecenderungan gangguan pada telinga atau auditory hallucination pada orang-orang paranoid seperti itu. Menjadi pertanyaan yang penting adalah bagaimana interpretasi pada subjek-subjek yang Timur Tengah atau Arab, ya, yang mayoritas beragama Islam, di mana setiap laki-laki dewasa itu umumnya itu memiliki jambang dan kumis, ya. Tentunya orang-orang di sana pasti cenderung untuk menggambar yang ada jambang dan kumisnya. Tapi kemudian apakah itu diinterpretasi bahwasanya mereka adalah orang yang punya masalah maskulinitas atau punya masalah hambatan-hambatan seksual seperti itu? Kan inilah letak kelemahannya, di mana kadang-kadang standar interpretasi Barat itu kurang bisa kemudian dipakai di standar interpretasi ketimuran. Termasuk misalnya dan rata-rata wanita di sana kan berjilbab, bahkan ada yang bercadar. Nah, tentunya telinga itu hampir selalu tidak digambar seperti itu. Ini jadi masalah dalam interpretasinya gitu. Nah, selanjutnya ada terjadi juga kesulitan-kesulitan yang terjadi pada interpretasi tes row atau tes Rosa, kita nyebutnya tes row. Ada satu kartu, yaitu kartu pertama yang diantara subjek-subjek dari Eropa seringkali digambarkan sebagai kupu-kupu atau kelelawar. Nih, gambar ini banyak orang bilang bahwasanya itu kupu-kupu atau kelelawar, seperti itu. Jadi ini bentuk tes Rosa ini bentuknya bercak tinta berupa gambar-gambar yang tidak jelas objeknya apa, bentuk ambigu seperti itu. Cuma kadang-kadang ada respon-respon yang umum, ya. Seperti ini misalkan ini kelelawar atau kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, orang yang dikasih gambar ini yang kurang mampu memberikan respon yang populer seperti kelelawar atau kupu-kupu itu dinilai sebagai individu yang gagal mempelajari cara berpikir yang normal, ya, atau tepatnya punya kapasitas intelijensi yang rendah dibanding dengan orang lain. Nah, sebaliknya subjek yang nilai respon populernya terlalu tinggi dikatakan kurang memiliki kreativitas dan tingkat kecerdasannya juga cenderung di bawah rata-rata. Nah, seperti itu. Tetapi ini akan sangat jadi masalah
ini dikasih ke masyarakat Eskimo gitu. Karena masyarakat Eskimo, Anda tahu ya, yang tinggal di kutub ya, udara yang dingin, mereka ini tidak pernah melihat hewan-hewan seperti itu gitu ya, tidak mengenal kelelawar, tidak tahu apa ya, kupu-kupu gitu. Mereka nggak familiar dengan itu, dan tentunya mereka nggak bisa jawab gitu. Apa kemudian interpretasinya jadi tentunya akan sangat mengganggu standar interpretasi gitu. Apakah dengan tidak munculnya respon populer ini itu mereka jadi diinterpretasi gitu, punya gangguan gitu kan. Hal itu sebenarnya sangat tidak bijak sekali gitu. Nah, ini juga terjadi masalah pengukuran kepribadian yang terjadi di Samoa gitu. Di mana itu penelitian dilakukan oleh Cook pada tahun 1942 pada 50 remaja laki-laki dari Samoa yang akan dipilih dan dididik untuk menjadi pastor. Nah, para remaja tersebut mendapat tes Rosa di mana temuan menunjukkan adanya persentase tinggi sekitar 70%. Mereka menggunakan area putih dari bercak-bercak tinta rosa tersebut. Analisis klinis biasanya menginterpretasikan hal ini sebagai kecenderungan oposisi atau melawan atau pemberontakan. Tetapi bagi 35 subjek ini, ternyata didapatkan warna putih adalah simbol dari kesucian dan menjadi warna favorit mereka. Nah, warna dalam kartu dalam penelitian ini pula ditemukan Cook juga menjadi masalah. Dalam interpretasi standar pemakaian warna dasar dan pengabaian warna turunan seperti merah, hijau, dan oranye seperti dalam kartu 10, diindikasikan sebagai kecenderungan emosional impulsiveness. Sebaliknya, masyarakat Samoa memiliki sekali kosakata mengenai warna. Ini masalah ya, ternyata mereka itu punya kosakata yang sedikit mengenai warna. Dan mereka biasa memberi nama suatu warna dengan cara atribusi terhadap suatu hal yang memiliki warna tertentu. Contoh misalkan api atau darah. Ya, mereka tidak pernah menyebutkan warna merah, red gitu misalkan, tapi mereka menyebutnya api atau darah gitu. Langit atau laut gitu untuk menyebut warna biru. Nah, keterbatasan bahasa ini menjadikan mereka menyebut adjektif untuk menyebut warna menjadi pertanyaan, ya, sehingga ini sangat mengganggu sekali standar interpretasi dalam rosa, dan ini sangat mengganggu sekali interpretasinya begitu karena mereka tidak menyebutkan warna, sedangkan standar interpretasi itu sangat saklek dan sangat kaku sehingga tidak dalam budaya. Ada banyak sekali alat-alat tes kepribadian teman-teman. Anda bisa lihat di ada namanya TAT atau Test Apperception, Thematic Apperception Test. Itu bentuknya seperti ini, gambar-gambar kartu-kartu yang kemudian orang akan diberikan satu persatu seperti ini bentuknya, dan subjek kemudian diminta untuk menceritakan dari awal dan akhir dengan menggunakan pikiran mereka atas kartu yang mereka lihat dan disuruh menceritakan. Dan alat tes ini sangat jitu sekali untuk mengungkapkan kepribadian bahkan motif terdalam dalam jiwa manusia gitu. Bahkan masalah seksualitas, kecanduan pornografi, kecenderungan terhadap sesama jenis atau LGBT itu bisa diungkap melalui tes apperception test, termasuk tes stres ini termasuk alat tes yang luar biasa. Dan masalahnya adalah ada beberapa gambar yang kemudian tidak cukup familiar untuk budaya tertentu. Gambar ini cenderung menggunakan latar budaya Eropa seperti itu. Nah, kemudian tes ini kemudian dimodifikasi. Salah satunya di negara India sudah ada namanya tes TAT versi India yang gambarnya kita lihat ini. Nah, bagian atas ini yang anaknya memegang biola ini adalah versi aslinya, versi baratnya, sedangkan yang di bawah ini adalah versi Indianya seperti itu. Nah, kita kemudian seperti itu ya teman-teman. Jadi
penting kemudian untuk memodifikasi alat ukur itu sehingga kemudian jadi lebih ramah ya, untuk budaya lain. Oke, budaya dan indigenous personality. Banyak persoalan ya yang muncul dalam kajian kepribadian dalam tinjauan psikologi lintas budaya menggambarkan kenyataan bahwa antar budaya yang berbeda sangat mungkin secara mendasar memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa tepatnya kepribadian tersebut. Suatu kenyataan yang merangsang perlunya kajian-kajian yang bersifat lokal yang mampu memberi penjelasan mengenai kepribadian individu dari suatu budaya secara mendalam. Suatu kajian kepribadian yang bersifat lokal itu ya yang pernah kita sebut sebagai indigenous personality. Konsepnya itu suatu konseptualisasi mengenai kepribadian yang dikembangkan dalam sebuah budaya tertentu dan relevan atau sesuai hanya pada budaya tertentu tersebut, seperti itu. Ini adalah semangat kebangsaan dalam ilmu psikologi. Sebagai kajian indigenous personality adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Takeo Doi tahun 1973. Beliau adalah seorang psikolog dan profesor psikologi dari Jepang, ya, aliran psikoanalisa. Takeo Doi ini, Profesor Doi ini menemukan adanya konsep amae. Nanti Anda cari sendiri lebih detailnya apa itu amae. Di mana amae ini dikatakan sebagai inti konsep dari kepribadian orang-orang Jepang, ya. Jadi dia seperti menemukan teori kepribadiannya orang Jepang, khasnya orang Jepang seperti apa yang hanya bisa dijelaskan untuk orang Jepang. Tidak bisa dijelaskan untuk orang Korea, tidak bisa dijelaskan untuk orang China, apalagi orang Indonesia, apalagi orang Eropa. Konsep amae ini adalah original, istilahnya teori kepribadian original masyarakat Jepang, ya, dimana amae itu berakar kata dari kata manis dan secara perlahan dirujukkan sebagai sifat pasif ketergantungan antara individu. Dijelaskan pula bahwa amae ini berakar pada hubungan dengan ibunya. Menurut Takeo Doi, relationship seluruh orang Jepang itu dipengaruhi dan berkarakteristik amae, ya, sebagaimana secara mendasar mempengaruhi budaya dan kepribadian orang Jepang. Ini suatu konsep yang memandang kepribadian sebagai bagian tak terpisah dari konsep hubungan sosial, seperti itu. Ini kalau ada waktu sebenarnya sangat enak, maksudnya kita bisa lebih menjelaskan lagi tentang amae lebih dalam, cuma nanti saya kasih kesempatan teman-teman karena waktu yang sangat terbatas, nanti mungkin bisa lebih mendalam lagi apa itu tentang amae. Nah, temuan amae di atas itu menunjukkan adanya perbedaan konsep kepribadian antara orang Jepang dengan orang Amerika. Para psikolog Amerika memandang bahwa yang menjadi inti dari kepribadian adalah konsep ego. Nah, jadi ego, jadi bisa dijelaskan bahwasanya amae itu apa sih? Amae itu kalau di orang Amerika itu ego, tapi definisinya berbeda gitu. Ego itu disebut eksekutif kepribadian, ya, karena ego pintu-pintu ke arah tindakan, ya, memilih lingkungan kemana ia akan berikan respon dan memutuskan insting-insting mana saja yang akan dipuaskan dan bagaimana caranya. Itu sebagaimana yang disebut oleh Sigmund Freud, ego dan super ego. Nah, berbeda juga tentang konsep indigenous personality ini juga dijelaskan oleh Profesor Darmanto Yatman. Profesor Darmanto Yatman ini seorang profesor atau psikolog yang luar biasa. Dia kemudian menulis buku yang luar biasa berjudul Psikologi Jawa. Nah, beliau ini selain sebagai seorang psikolog, profesor psikologi, beliau juga adalah seorang penyair atau budayawan Jawa.
Nah, dalam bukunya Psikologi Jawa ya, Profesor Yatman menemukan adanya profil kepribadian manusia Jawa yang memandang jiwanya adalah sebagai rasa. Wah, luar biasa nih teman-teman. Jadi orang Jawa ya dalam buku Psikologi Jawa itu memandang jiwanya adalah sebagai rasa. Rasa ini terbagi atas 3, yaitu rasa subjek, rasa objek, dan rasa pertemuan subjek dan objek. Ketiganya dilahirkan oleh rasa, yaitu rasa hidup. Ya. Selanjutnya dalam proses perjalanannya manusia Jawa membuat catatan-catatan dari perjalanannya, dari pengalamannya, bertemu dengan kenyataan-kenyataan. Catatan-catatan ini hidup, makin banyak, makin beragam, mengelompokkan diri sesuai jenis-jenisnya dan pada akhirnya memunculkan rasa aku. Ya, tampak di sini bagaimana kepribadian bersifat kontekstual tanpa henti. Ini sebagaimana dituturkan oleh Profesor Darmanto Yatman, dan ini tidak bisa dijelaskan pada konsep budaya lain, hanya budaya Jawa saja. Ini maksudnya saya sebutkan indigenous personality, suatu teori kepribadian yang hanya bisa menjelaskan masyarakat itu di lingkup itu tertentu saja, seperti itu. Tuh. Ini adalah struktur kepribadian sebagaimana dituliskan oleh Profesor Darmanto Yatman ya. Oke, jadi luar biasa teman-teman, itu tadi terkait dengan masalah budaya dan kepribadian, personality in culture itu begitu dinamis, begitu kompleks, bisa jadi berubah dan sangat penting untuk kita pelajari. Bahwasanya dalam perspektif psikologi lintas budaya, ya, ketika kita memandang kepribadian, konsep definisi tentang kepribadian itu antara satu budaya dengan budaya lainnya itu bisa sangat berbeda, seperti itu. Konsep amainya orang Jepang, konsep rasanya orang Jawa gitu, konsep egonya orang Amerika, seperti itu. Itu menambah kasanah kita gitu, bahwasanya ternyata teori psikologi itu bukan konsep yang universal dalam perspektif psikologi lintas budaya, tetapi konsep yang unik, yang kemudian sangat kaya, sangat beragam, di mana hanya konsep Jawa lah yang kemudian bisa menjelaskan orang Jawa gitu. Dan kita sudah memahami bahwasannya berbagai macam pengukuran psikologi itu kadang-kadang punya titik kelemahan. Nah, makanya itu saya sudah meminta teman-teman untuk kemudian membuat atau menemukan apa tipe kepribadiannya. Nah, sekarang silahkan dibaca interpretasinya. Pertanyaan mendasarnya apakah ya sebentar, apakah kesimpulan dari hasil tes itu mencerminkan diri Anda sesungguhnya. Nah, kemudian bagaimana pengaruh budaya atau lingkungan Anda saat ini berada terhadap kepribadian sebagaimana yang digambarkan oleh tes itu. Artinya tes itu sudah cukup nggak menggambarkan dirimu gitu, dan kemudian bagaimana pengaruh budaya sehingga kamu memiliki kepribadian seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman mungkin nanti kita bisa buka dengan tanya jawab dan diskusi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.